Malam itu, hujan turun deras, menyelimuti kota kecil yang tampak muram. Di antara derasnya air dan kilatan petir, seorang remaja bernama Arga berlari menembus kegelapan. Nafasnya berat, langkahnya goyah, namun genggamannya pada tas lusuh di dada begitu erat, seolah di dalamnya tersimpan sesuatu yang sangat berharga, sekaligus berbahaya. Arga tiba di depan sebuah rumah tua yang sudah lama tak dihuni. Lampunya berkelap-kelip dan udara di sekitarnya beraroma lembab dan busuk. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu kayu yang hampir lepas dari engselnya. Masuk perlahan, lalu menatap ke lantai kayu yang mulai lapuk. Ia membuka satu papan yang longgar dan menyembunyikan tas itu di bawahnya. Hujan terus mengguyur, seolah langit sendiri menyesali tindakannya malam itu. Pagi berikutnya, matahari terasa terlalu cerah untuk Arga. Wajahnya pucat dan matanya sayu. Di sekolah, ia berusaha bersikap seperti biasa, namun langkahnya berat, senyumnya hambar. Di papan pengumuman, terpampang kabar yang membuat darahnya berhenti mengalir. Uang sumbangan sekolah hilang. Dalam sekejap, seluruh siswa geger. Guru memanggil semua ke aula, memohon kejujuran dari siapapun yang tahu sesuatu. Tapi Arga hanya menunduk, membiarkan rasa bersalah menekan dadanya semakin dalam. Hari-hari berikutnya berubah menjadi beban. Setiap kali Arga melewati lorong sekolah, ia merasa ada mata yang memperhatikannya. Setiap kali ia menatap cermin, bayangan dirinya seolah menatap balik dengan senyum sinis, mengingatkan pada kebohongan yang ia tutupi. Di malam hari, ia tak bisa tidur. Langit-langit kamarnya terasa seperti menunduk menindih, dan dalam gelap, ia mendengar langkah pelan mendekat, padahal pintunya terkunci rapat. Sebuah bisikan kecil terdengar di telinganya, lirih dan menusuk, berkata, "Kau tahu yang benar." Arga terbangun dengan keringat dingin. Ia tahu apa yang harus ia lakukan, tapi ketakutan menahannya. Ia takut kehilangan kepercayaan, takut dimarahi, takut semua orang membencinya. Namun semakin lama, rasa takut itu berubah menjadi siksaan yang tak terlihat. Bayangan rasa bersalah mengikuti kemanapun ia pergi. Suatu pagi, polisi datang ke sekolah. Mereka mulai menyelidiki kehilangan uang itu. Arga merasa jantungnya hampir meledak setiap kali mereka berjalan melewatinya. Ia mencoba menghindar, menjauh dari semua orang, bahkan dari sahabatnya sendiri. Namun, diamnya justru membuat orang curiga. Rasa bersalah kini berubah menjadi paranoia. Malam itu, Arga nekat kembali ke rumah tua, tempat ia menyembunyikan tas itu. Ia berharap bisa mengambilnya dan mengembalikannya diam dayung, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun ketika ia membuka lantai kayu itu, tasnya sudah tidak ada. Panik menguasai dirinya. Siapa yang mengambilnya? Apakah rahasianya sudah terbongkar? Keesokan harinya, pertanyaan itu terjawab. Di aula sekolah, guru mengumumkan bahwa seseorang menemukan tas uang sumbangan di rumah kosong belakang sekolah. Semua murid berkumpul. Arga berdiri di tengah kerumunan dengan tubuh lemas. Ketika tas itu dibuka dan wajahnya memucat, semua orang tahu. Hening melanda ruangan. Hanya detak jantung Arga yang terdengar jelas di telinganya. Kepala sekolah menatapnya tajam, namun bukan dengan kemarahan melainkan penantian. Arga menunduk. Air mata mengalir di pipinya. Dengan suara lirih, ia akhirnya mengaku ia tidak mencuri uang itu untuk dirinya.
Ia hanya ingin meminjamnya untuk membantu ibunya yang sedang sakit dan berjanji akan mengembalikannya sebelum ada yang tahu. Tapi ketakutan membuatnya berbohong, dan kebohongan itu tumbuh menjadi bayangan yang menghantuinya. Setiap hari, keheningan itu pecah oleh suara guru yang lembut. Ia mengatakan bahwa keberanian untuk mengakui kesalahan lebih berharga daripada uang itu sendiri. Arga menangis lebih keras, bukan karena takut dihukum, tapi karena merasa lega. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, dadanya terasa ringan. Beban yang ia pikul akhirnya hilang. Hari-hari setelah pengakuan itu tidak mudah. Arga harus menghadapi bisikan tuman-temonya, tatapan sinis, dan rasa malu. Tapi kepala sekolah memberinya kesempatan untuk memperbaiki diri. Ia diminta membantu sekolah setiap sore, membersihkan taman, mengecat tembok, memperbaiki perpustakaan. Perlahan, semua orang mulai melihat perubahan dalam dirinya. Waktu berlalu, Arga belajar dari setiap kesalahan yang ia buat. Ia menyadari bahwa kejujuran bukan tentang menghindari hukuman, tapi tentang menghadapi kenyataan dengan keberanian. Suatu hari, ia memenangkan lomba menulis di sekolah dengan tema kejujuran. Dalam pidato kemenangannya, ia berdiri di depan semua orang dan berkata dengan tenang bahwa dulu ia takut jujur karena berpikir akan kehilangan segalanya. Tapi ternyata yang hilang hanyalah rasa takut itu sendiri. Semua murid bertepuk tangan. Guru-gurunya tersenyum bangga. Di tengah gemuruh tepuk tangan itu, Arga menatap lantai panggung dan melihat bayangannya sendiri. Bayangan itu tidak lagi tersenyum sinis, tidak lagi menghakimi. Kini, bayangan itu terlihat damai seperti dirinya. Karena pada akhirnya, kejujuran tidak hanya membersihkan nama, tapi juga menenangkan jiwa. Kebenaran mungkin menyakitkan di awal, namun selalu memberi kedamaian di akhir. Dan sejak hari itu, Arga tahu bayangannya bukan lagi musuhnya. Bayangan itu adalah saksi bahwa jujur memang selalu lebih baik.